Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau dengan program studi Teknik Industri yang beranggotakan saya Herodian Rambasalu, saya Joni Osman, dengan saya sendiri Zemi Unanda. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar yang diberikan oleh dosen pengampu Faradila Anandayul STMSC. Dengan judul Penerapan Design of Experiment atau DOE, paparan cahaya matahari dan air terhadap pertumbuhan tinggi mentimun. Jadi pada penelitian kali ini kami menggunakan mentimun sebagai objek penelitian dan kami mengukur tumbuh tingginya mentimun tersebut. Kami memberi perlakuan yaitu faktor pertama paparan cahaya matahari dan faktor yang kedua itu faktor air terhadap tumbuh tingginya mentimun. Jadi kami memberikan 6 perlakuan dengan 3 pengulangan. Jadi total kami menanam yaitu sebanyak 18 bibit. Terus kami ukur tingginya untuk melihat ada perbedaan atau tidak, dan untuk melihat adanya perbedaan atau tidak kami menggunakan metode desain eksperimen yaitu rancangan acak lengkap 2 faktor real, yaitu faktor yang pertama tadi cahaya matahari dan yang kedua tadi yaitu faktor air. Jadi kami menggunakan analisis ANOVA-nya menggunakan rancang acak lengkap faktorial 2 faktor. Jadi mentimun tersebut kami tanam pada itu hari Sabtu tanggal 10 Juli sebanyak 18 bibit, dimana 9 bibit itu minim paparan cahaya matahari dan yang 9 lagi itu terpapar cahaya matahari secara langsung. Kemudian setelah beberapa hari kemudian kami melakukan pengukuran yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juli, dan selanjutnya kami merumuskan hipotesis, di mana yang hipotesis pertama yaitu variabel paparan cahaya matahari. Hipotesisnya H0, tidak ada pengaruh paparan cahaya matahari terhadap pertumbuhan mentimun. H1-nya ada pengaruh paparan cahaya matahari terhadap pertumbuhan mentimun. Hipotesis yang kedua, variabel takaran air. H0-nya tidak ada pengaruh takaran air terhadap pertumbuhan mentimun. H1-nya ada pengaruh takaran air terhadap pertumbuhan mentimun. Hipotesis yang ketiga yaitu interaksi antara paparan cahaya matahari dan takaran air ini, yaitu H0-nya tidak ada pengaruh paparan cahaya matahari dengan takaran air terhadap pertumbuhan mentimun. Kalau H1-nya ada pengaruh paparan cahaya matahari dengan takaran air terhadap pertumbuhan mentimun. Jadi pada hipotesis tersebut kami menduga kalau paparan cahaya matahari itu berpengaruh terhadap tumbuh tinggi mentimun. Terus faktor airnya juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi mentimun. Dan yang hipotesis ketiga tadi itu kami menduga kalau air dan cahaya matahari ini menentukan tumbuh tinggi mentimun. Selanjutnya kami mengumpulkan tumbuh tinggi mentimun tersebut dan kami masukkan ke dalam bagan percobaan, terlihat pada slide ini. Selanjutnya setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan perhitungan ANOVA, terlihat pada slide ini, karena dirata-ratakan ada yang 8,67 dengan totalnya 26, itu rata-rata dari yang ketiga ini. Rata-rata ini dari yang ketiga ini dan jumlahnya 26 dan 21 dan 30. Di sini data rata-rata ini akan dicari faktor koreksinya, jarak kuadratnya. Setelah kami
melakukan perhitungan ANOVA, maka didapatkan analisis ragam ANOVA-nya sebagai berikut. Maka dari tabel analisis ragam ANOVA ini didapatlah kalau F hitung dari faktor A itu lebih besar dari F tabel. Kalau yang faktor B dan faktor AB nya tadi masih di bawah dari F tabel. Jadi karena ada perbedaan nyata, maka kami lanjutkan dengan metode BNT atau beda nyata terkecil. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, dimana setelah kita menghitung uji ANOVA, maka dapat kita simpulkan yaitu variabel pengaruh paparan cahayanya HO itu ditolak. Pada variabel pengaruh air, HO nya diterima. Ini membuktikan bahwa air tidak mempengaruhi tingginya mentimun. Pada interaksi antara pengaruh paparan cahaya dengan pengaruh air, ini membuktikan bahwa interaksi antara pengaruh paparan cahaya dengan pengaruh air tidak mempengaruhi pertumbuhan tinggi tanaman mentimun. Karena ada satu faktor yang ditolak, maka kami lanjut dengan pengujian uji beda nyata terkecil atau BNT. Uji BNT ini dilakukan untuk mengetahui perlakuan yang menyebabkan HO tersebut ditolak. Uji BNT menguji perlakuan secara berpasangan. BNT akan sangat sensitif terhadap perbedaan yang muncul dalam perlakuan karena kriteria pemisahan perlakuan tidak terlalu ketat. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Setelah melakukan pengujian BNT, kami tarik kesimpulan yang pertama, antara faktor paparan cahaya matahari dengan takaran air 50 cc dan faktor minim paparan cahaya matahari dengan takaran air 25 cc, 50 cc dan 75 cc memiliki perbedaan yang cukup berarti terhadap tumbuh tinggi bibit mentimun. Yang kedua yaitu antara faktor paparan cahaya matahari dengan takaran air 75 cc dan faktor minim paparan cahaya matahari dengan takaran air 25 cc, 50 cc dan 75 cc memiliki perbedaan yang cukup berarti terhadap tumbuh tinggi bibit mentimun. Yang ketiga, antara faktor paparan cahaya matahari dengan takaran air 25 cc dan faktor minim paparan cahaya matahari dengan takaran air 25 cc, 50 cc dan 75 cc memiliki perbedaan yang cukup berarti terhadap tumbuh tinggi bibit mentimun. Baiklah, itu tadi kesimpulan yang dapat kami ambil setelah melakukan uji BNT, di mana uji BNT ini membuktikan paparan cahaya matahari berpengaruh nyata terhadap tinggi tumbuhnya mentimun. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang salah dari kelompok kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.